logaritma ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat ya. Jadi waktu SMP kalau udah bisa bentuk pangkat, artinya logaritma itu harusnya udah bisa ya. Ini adalah kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA. Nah, itu. Nah, di sini logaritma itu nanti disingkat dengan log. Ya. Jadi bentuk umumnya ya. Bentuk umum ya. Itu dia A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N ya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari dasarnya itu ya. Jadi kalau A log X sama dengan N, X sama dengan A pangkat N ya. Jadi A nya itu di sini ya. Nah, itu dia. Dibaca itu basis ya. Nah, itu keterangannya A itu adalah basis ya. Basis dengan syarat, ini harus tahu syarat A besar 0 dan A nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian X nya itu kita sebut sebagai numerus ya. Numerus ya. Syarat X harus besar dari 0 ya. Nah, itu dia. Dan N itu adalah hasil ya. Hasil. Nah, di sini pada dasarnya harus sudah bisa mengenai bentuk pangkat ya. Nah, itu bentuk pangkat itu kalau tahun lalu itu masih di kelas 3 SMP, sekarang dia di kelas 2 SMP ya. Bentuk pangkat ya. Nah, atau nama lainnya, dan ini adalah eksponen. Eksponen ya. Jadi kalau ada bilang eksponen, bentuk pangkat itu sama ya. Nah, dari sini contoh tentukan nilai dari 2 log 8 ya. 2 log 8 itu berapa sih ya? Nah, ini 2 log 8 berapa ya? Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, jadi 2 log 8 itu misalkan N ya. Jadi dalam arti kita nanti mencari N-nya itu berapa ya. Nah, itu dia. Nah, jadi sesuai dengan sifat yang ini tadi, A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Nah, yang ini sebagai A-nya, ini sebagai X-nya, ini sebagai N-nya. Jadi X sama dengan A pangkat N ya kan. Nah, X itu 8 sama dengan A itu 2 pangkat N ya. Nah, sehingga dari situ 8 itu kan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Nah, di bentuk pangkat kalau ininya sama berarti atasnya sama, berarti 3 sama dengan N ya. Jadi artinya N yang kita cari ini, jadi N nya itu 3, artinya 2 log 8 itu ya hasilnya 3 ya. Nah, ini jawabannya. Nah, itu dia. Nah, dari sini nanti itu contoh soal 1 ya. Contoh soal 1, contoh soal 2. Tentukan batas X supaya 2 log X kuadrat kurang X kurang 1 dapat
diselesaikan ya. Nah ini. Nah dari sini kita tahu tadi bahwa dari situ udah kelihatan ya, kita jawab. Nah berarti A-nya situ 2 ya. Nah ini udah memenuhi syarat ya. A-nya besar 0 benar. Kemudian A tidak sama dengan 1 benar ya. Ini tadi ada syaratnya ya. Ini. Nah sehingga pernyataan ini udah benar. Nah supaya dapat diselesaikan numerusnya tadi syaratnya apa? Harus lebih besar dari 0. Jadi numerusnya itu kan X kurang 1 lebih besar dari 0. Berarti X pindah ya, lebih besar dari 1. Jadi syaratnya supaya logaritma itu dapat diselesaikan, X-nya harus lebih besar dari 1. Jadi kalau X-nya lebih kecil dari 1, dia tidak ada penyelesaian ya. Jadi supaya ada penyelesaian berarti X-nya besar 1. Jadi kalau ditanya supaya tidak ada penyelesaiannya berarti X-nya kecil sama dengan 1 ya. Nah itu dia. Nah di sini kita ambil yang sederhana dulu ya. Nanti itu bisa aja berhubungan dengan persamaan kuadrat dan bentuk-bentuk fungsi yang lain ya. Ini karena ini masih di kelas 1 mungkin akan dihubungkan ke persamaan kuadrat ya. Karena di SMP itu udah belajar persamaan kuadrat ya. Nah kemudian dari sini kita mendapatkan sifat-sifat dari logaritma ya. Sifat-sifat logaritma ya. Sifat-sifat logaritma ya. Nah 1 ya, A log 1 itu sama dengan 0 ya. A log 1 sama dengan 0 ya. Jadi misalkan di sini 10 log 1 sama dengan 0 ya. Nah ini kita ingat ya, kalau di sini ditulis 10 itu bisa kita tulis log aja ya. Log 1 sama dengan 0. Jadi enggak, kalau dia 10A nya itu basisnya berarti nggak perlu ditulis ya. Jadi kalau basis sama dengan 10 tidak perlu ditulis ya. Nah itu diingat ya. Nah sifat yang kedua adalah A log X ditambah A log Y ini sama dengan A log X kali Y ya. Nah ini nanti bisa kita buktikan ya dari bentuk pangkat ya. Nah itu dia. Nah sifat yang ketiga adalah A log X dikurang A log Y ini sama dengan A log X per Y ya. Ini per ya. Nah ini per Y. X per Y ya. Nah itu dia. Nah sifat yang keempat adalah A log X pangkat N ini sama dengan A log X dikali N ya. Nah ini, jadi ininya itu turun ke sini ya, cara ingatnya gitu. Nah itu dia. Nah kemudian yang kelima itu A log X ini sama dengan log X per C log A ya. Nah itu dia. Jadi bisa kita ubah seperti ini ya. Di penerapan sifat-sifat dari logaritma itu ya. Nah inilah sifat dari 5 sifat logaritma yang harus kalian ingat ya. Harus diingat dan dihafal, kalau bisa dibuktikan ya. Nanti kalau ada kesempatan akan kita buktikan ya. Nah itu dia. Demikianlah dulu mengenai logaritma bagian yang pertama ya. Nanti akan ada bagian yang kedua yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu adalah berkaitan dengan fungsi eksponen, fungsi pangkat ya. Kalau di SMP dipelajari bentuk pangkat aja, nanti akan kita di bagian yang kedua itu ada fungsi eksponen yaitu menggambar grafik, dan fungsi logaritma menggambar grafik juga.
nanti akan kita pelajari soal-soal yang berhubungan dengan logaritma ya. Oke, demikian dan terima kasih.